Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salatullahi taghsyal mustafa, man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnasi shifa, wa alal alil kirami syurafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak anugerah dan nikmat terhadap kita semua, dan mudah-mudahan kita digaulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke harimbaan junjungan Nabi besar kita, imam kita, panutan kita, cahaya di dalam hati kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya, ahlul baitnya, dzurriyyatnya, para istri-istrinya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an biwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang sama-sama kita cintai, Sayyidil Walid Sayyid Rusdi bin Idrus bin Yahya dan Syarifah Azizah binti Abdurrahman Barakbah. Doakan orang tua Al-Fakir dan mudah-mudahan orang tua kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, disehatkan badannya dan diluaskan daripada rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sayyid Husain bin Rusdi bin Yahya dan khususnya para hadirin yang hadir dalam majlis ini, kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila atas salah dan kekurangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam hadis ke 35, al-hadis al-khamis wa thalathun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Hadisun hasanun rawahu Dailami. Kita masuk ke hadis ke-35 yang mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Menuntut, mencari nafkah yang halal, yang bersifat halal, hukumnya adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan bahwasanya at-talab itu mencari atau meminta itu adalah muhawalatul husul ala syai'. At-talab ini maksudnya apa? Usaha untuk memperoleh sesuatu. Talabul ilim, penuntut ilmu. Artinya apa? Usaha untuk memperoleh daripada ilmu. Talabul halal, usaha untuk memperoleh sesuatu yang halal. Ini talab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian al-wajib. Apa itu wajib? Ma talabu syari' fi'luhu talaban jaziman. Kalau dengar kata-kata wajib berarti segala sesuatu yang diminta oleh syariat, permintaan yang wajib dipenuhi. Ini kalau kita dengar kata wajib, apa-apa yang diminta oleh syariat Islam, permintaan yang wajib dipenuhi. Ini secara kaidah usul fiqih. Tapi kalau secara kaidah fikih, apa itu wajib?
ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi, mendapatkan pahala bila melakukan dan mendapatkan dosa bila ditinggalkan. Itu secara fikih. Tapi secara usulul fiqh, maka adalah sesuatu yang diminta syariat, permintaan yang harus dipenuhi. Artinya nggak ada toleransi lagi. Kalau udah wajib berarti harus dikerjakan, harus dipenuhi dan harus dipatuhi. Kemudian al-halal huwal jaiz, huwal jaiz syar'an didul haram. Apa itu halal? Sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat, lawannya daripada haram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dari itu ayol ikhwan, yahtamil talabu ma'rifatil halal minal haram wa tamyizu bainahuma fil ahkam. Syariat ini meminta kita untuk mengetahui dari segala sesuatu yang halal daripada yang haram, serta bisa membedakan keduanya dalam hukum-hukum agama. Kita harus jelas. Maka Nabi Muhammad SAW juga menyatakan dalam hadis yang lain, al-halal bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Ada di antara keduanya yang tidak atau remang-remang dalam kesyubhatannya, yaitu adalah syubhat. Nggak jelas, yang mendekati haram itu syubhat, kita nggak tahu ini halal apa haram. Misalnya contoh, kita pakai sendal, hukumnya halal aja, boleh pakai sendal. Tapi kalau kita pakai sendal orang nggak izin, nah itu bisa jadi haram, karena kita nggak tahu ini orangnya itu apa enggak. Nah ini maksudnya kita diminta untuk lebih meneliti yang jelas ini halal apa haram. Contoh misalnya buah, metik buah ini punya orang. Nah loh, gimana halal apa haram? Buah halal apa halal haram? Buah. Hah? Ada nggak buah yang haram? Hah? Hah? Ada. Buah apa? Buah khuldi. Kan dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam untuk tidak memakannya. Tetapi itulah tipu daya daripada iblis untuk menggoda Nabi Allah Adam, sehingga Nabi Adam membawa daripada buah, memakan daripada buah khuldi. Khulud itu artinya kekal. Artinya kalau makan buah itu jadi kekal. Dan Nabi Adam melanggar, kemudian dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia karena memakan daripada buah khuldi. Artinya buah ini hukumnya halal. Tapi kalau buahnya kita makannya nggak izin sama yang punya, bisa jadi haram. Tapi kalau kita lihat ini kayaknya orangnya baik, mungkin nanti kalau ngomong insya Allah diizinin. Tapi kan belum tahu juga. Ya mana tahu kalau mungkin kondisi hatinya lagi baik atau moodnya lagi baik, kita ngomong gitu diizinin kan? Udah ngomong, udah makan baru kita ngomong. Tapi kalau moodnya lagi gak enak, misalnya kita nyangka ini orang baik pasti ngizinin. Tahu-taunya nggak ngizinin gimana? Ya itu kan saya udah siapin buahnya itu buat acara maulid misalnya. Saya sengaja nggak petik. Kenapa nggak ngomong dulu? Lah saya pengen ngomong nggak diangkat telepon. Ya saya biasanya kan kalau minta dikasih. Iya biasanya, tapi kan kamu harusnya nanya dulu misalnya. Nah itu kan nggak jelas. Nah inilah penting untuk kita menelaah atau mendetilkan daripada sesuatu yang halal daripada yang haram. Dan ini adalah thariqah kita, kehati-hatian, kewaspadaan untuk memilih daripada segala sesuatu yang halal. Wa yahtamilu anal murad talabul kasbil halal lil qiyami bi ma'unati man talzamuhu ma'unatahu wal izhad fil mubada'ati anil haram. Juga dapat berarti permintaan untuk mencari penghasilan yang halal guna mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, menjadi daripada tanggungan kita, dan bersungguh-sungguh dalam menjauhi yang haram. Siapa sih yang wajib kita tanggung? Orang tua. Kalau kita nggak mampu, orang tua kita nggak mampu, kita tanggung daripada nafkahnya atau kebutuhan sehari-harinya. Kemudian istri kita, anak kita, kemudian yang membantu kita,
Nah, itu adalah kewajiban bagi kita untuk menafkahi daripada golongan-golongan tersebut. Kemudian kakek kita juga termasuk, nenek kita juga termasuk, wa in ala ke atas ya termasuk. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu ayol ikhwan, kita dianjurkan, diminta banget oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencari nafkah yang halal. Sebenarnya kalau dicari itu mesti ketemu aja nafkah yang halal. Tapi kadang kita nggak sabar, kita memilih daripada jalan yang haram. Maka dari itu ya ikhwan, hendaknya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya dosa kita, sehingga itu menjadi wasilah dimudahkan kita untuk mendapatkan rezeki. Kemudian kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk menjaga toharoh, baik fi thawbi wal badani wal makan, menjaga kebersihan, kesucian badan kita. Misalnya habis buang air, kita langsung istinja, langsung kita alirkan. Kemudian pakaian kita, yang biasa kan pakai pakaian yang kotor, yang najis, yang bolong, yang sobek-sobek. Kemudian tempat ibadah di sekitar kita juga harus suci. Nah, ini diperhatikan, wangi. Makanya bagus di rumah itu bakar bukhur, bakar gahru, biar wangi, karena membuat mood menjadi lebih baik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak sekali jalan-jalan untuk mencari sesuatu yang halal kalau memang kita niat mencari yang halal. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rezeki-rezeki kita yang halal. Cuman kadang kita nggak mau usaha, kita nggak mau ikhtiar, kita mau nyari yang gampang aja, nggak capek aja. Dan mungkin juga lemahnya daripada keimanan kita, sehingga kita berat untuk mencari segala sesuatu yang halal. Jadi mencari nafkah yang halal hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim. Bukan hanya muslim tapi juga muslimah. Jadi bagi seorang perempuan misalnya ada yang harus ditanggung anaknya atau orang tuanya, maka juga wajib untuk mencari nafkah yang halal. Jadi tiap muslim dan muslimah. Kemudian bukan hanya mencari nafkah yang halal, memberikan nafkah yang halal juga hukumnya wajib. Mencarinya yang halal, tapi memberikannya enggak halal. Gimana contohnya tuh? Nyarinya halal, tapi memberikannya dari yang enggak halal. Apa tuh contohnya? Kalau mencari dari yang enggak halal, kemudian memberi dari yang enggak halal, kan nyambung ya. Ini mencarinya dari yang halal, memberinya dari yang enggak halal. Hah? Ya, ini memberikan orang lain, maksudnya dalam hal nafkah ya. Contohnya apa? Judi. Kita mencari kerja nih, misal kerja digaji bulanan, akhir bulan digaji. Halal kan hasil kerja uji bayar kita. Kemudian ada lebih, kita top up buat judi. Jackpot. Ya kan? Habis itu duitnya kasih buat keluarga. Na'udzubillah min. Mencarinya yang halal, betul nggak? Memberikannya dari yang wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita semua dan orang-orang terdekat kita dijauhkan daripada hal-hal bikin, amin ya robbal alamin. Dan jangan salah, bukan hanya untuk dimakan haramnya. Sesuatu yang haram ini bukan hanya untuk dimakan, untuk semuanya juga haram. Contoh misalnya dapat duit jackpot, gue nggak makan duitnya dah, gue buat modif motor aja misalnya. Ya motor yang kita pakai suatu motor yang ada kandungan haramnya. Oke, yang lain aja, buat isi e-tol, transportasinya pakai sesuatu yang bercampur dengan haram.
Ya udah kalau gitu isi token aja dah. Ya ngecas HP, listriknya pakai yang haram. Masak nasi, ya kan? Tokennya dari sesuatu yang haram. Waliyadzubillah. Jadi nggak ada jalan dari sesuatu yang haram ini membawa barokah daripada rumah kita. Dan mudah-mudahan juga yang sudah berlalu, mudah-mudahan yang punya utang semuanya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih kecanduan Allah jauhkan daripada pikiran-pikiran seperti itu, dan bahayanya daripada sesuatu judi online atau pinjaman online tersebut. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Karena sekarang kalau dulu kan kita mau minjem duit harus punya barang dulu, gadein laptop, ya kan? Gadein BPKB. Lah kalau sekarang kan kagak, fotoin KTP cair, ya kan? Apalagi kalau masukin perusahaan yang terkenal mau ngasih gaji misal 8 juta, kemudian minjemnya 20 juta, angsurannya misal 2 juta per bulan, masukin kantornya, bisa cair. Tapi kalau bayarnya nggak beres, kantornya yang dihubungin. Nah itu yang jadi masalah besar. Waliyadzubillah. Makanya kita baca Wirdul Latif, di situ ada doa perlindungan daripada hutang. Wa'udzu bika min qalabatid daini wa qahrir rijal. Minta dari Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan daripada lilitan hutang dan daripada amarah seorang laki-laki. Mungkin kalau ada yang pengen nanya gimana biar nggak sering dimarahin sama atasan, nah baca itu Wirdul Latif. Wa'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi orang mau marah nggak jadi. Maka setiap muslim dan muslimah harus makan dari harta yang halal atau dari usaha yang halal. Nggak ada jalan yang lain. Harus dari harta yang halal atau dari hasil usaha yang halal. Kalau kepengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, kasih makan daripada makanan yang halal. Makanya kalau ada orang mau nyari celah dari kita atau dengan masalah, nyari-nyari masalah kita, padahal kita nggak ada salah, tujuannya mau memeras kita, tanyain aja, ente punya anak berapa? Ada sekian. Ente kepengen nggak anak ente jadi orang baik, orang ini apa segala macam, dia hafal Quran, bisa jadi qori atau qori'ah, kemudian menjadi orang yang berguna. Maulah, pasti semua harapan orang tua pasti bakal mau bilang kasih makan yang benar. Jangan kasih dari hasil uang memeras. Jangan kasih daripada uang yang orang tidak ridho daripada memberikannya. Itu aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang bisa ambil juga dari hadis ini adalah al-ihtirazu mimma na'lamu annahu haramun aw nadhunnu annahu haram. Berhati-hatilah dari hal yang kita ketahui itu haram atau kita sangka haram. Yang udah jelas haram atau yang kita sangka haram. Atau yang kita sangka ini haram apa enggak. Jadi dari sesuatu yang haram atau yang kita sangka haram atau yang kita anggap ini haram atau enggak, ini kita harus berhati-hati. Dan ini adalah thariqah daripada sufiyah. Orang-orang sufi ini menjadi walinya seperti ini. Hal-hal yang dekat-dekat haram enggak. Jangankan yang haram, yang makruh aja nggak dilakuin tuh orang sufi. Menjaga amarah, tidak gampang marah, bersabar. Kemudian berbaik sangka sama Allah, berbaik sangka sama orang, gak gampang terpengaruh dengan orang, dengan cerita-cerita sampai kita mensaring daripada informasinya. Kemudian kita perbaiki daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang urusan di hati aja, urusan di hati sama kita sama Allah kita rapiin, insya Allah kita menjadi wali dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan sama Allah. Nah, yang sama orang berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik, nggak gampang marah, nggak gampang emosi. Ini adalah salah satu langkah untuk menjadi orang-orang
yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin yang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri pribadi, dan untuk memperbaiki, merenovasi daripada hidup-hidup kita yang mungkin belakangan ini kurang baik, dengan kita hadir di majlis ilmu, dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak ada jalan lain kalau mau hidup berkah. Banyak kita hadir majlis ilmu, banyak kita berselawat, kemudian banyak kita memandang daripada wajah-wajah orang soleh, atau kita memiliki ketergantungan, ikatan yang tinggi kepada orang-orang soleh. Kita kirim Fatihah, kita bayangkan daripada wajah-wajah orang soleh. Itu adalah jalan-jalan yang membuat hidup kita menjadi berkah, membuat hidup kita jauh daripada fitnah. Insya Allah kita pandang daripada orang-orang soleh. Makanya ada pepatah mengatakan al-madad ala qadril masyhad. Al-madad ala qadril masyhad. Keberkahan itu tergantung bagaimana kita menganggap sosok tersebut. Contoh Habib Hussein luar Batang. Kalau kita anggap Habib Hussein paling walinya wali biasa aja, nggak wali-wali banget. Ya, kita nganggapnya begitu, ya kita dapatnya sedikit. Tapi kalau kita nganggap Habib Hussein bin Abu Bakar wali besar, kemudian ada ziarah ke wali, kita anggap semua wali itu besar. Kita berprasangka begitu, maka al-madad ala qadril masyhad. Keberkahan itu bagaimana kita memandang. Kalau kita memandangnya suatu itu agung, suatu itu besar, suatu itu membawa berkah, insya Allah kita sendiri yang dapat menuai atau memakan buah daripada hasil sangkaan kita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.